Ini yang bisa untuk ditanam ya? Ditanam, sudah berakar. Ini sudah akar. Nah ini daunnya dikurangi supaya tidak nguap. Dipotong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula maringi teori ini carane nandur menapa nggih, teori nanam singkong. Digemburkan ke bawah 30 cm. Kalau sudah 30 cm ke bawah, ini seperti ini, dinaikkan 35 cm ke atas, dibuat gunungan. Mudah sekali jadi petani, tidak susah dan hati senang. Jadi dibikin gundukan setinggi 35 ke bawah 30 cm ke bawah, 30. Dinaikkan 35. Berarti ini yang gembur ini sudah 60 cm. Kalau sudah ini lanjutkan 60 cm itu yang atas 3, ya, ke bawah 30. Ya, ke bawah kan sudah empuk. Ya. Sudah empuk. Setelah itu ditanam dulu bibitnya. Bentar Pak, ini tadi yang diokulasi tapi sudah umur 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu ya? Ya. Siap. Ini yang bisa untuk ditanam ya? Ditanam, sudah berakar. Ini sudah akar. Nah ini daunnya dikurangi supaya tidak nguap. Dipotong aja. Dipotong. Setelah itu lanjutkan penanaman. Nanamnya jangan dalam-dalam. Hanya kurang lebih 13 sampai 15 cm. 13 sampai 15 cm ya. Itu. Seperti ini. Nah, nanti singkong itu keluarnya di sini. Nah, akar keluar di sini harus dikasih makan. Ini makannya, makanan tanaman, pupuk kandang dari kotoran kambing. Ada harus berapa kilo kotoran kambing gitu enggak Pak? Yang penting nutupin 30 kilo. 30 kilo. Satu pohon ini kalau pertama 30 kilo. 30 Tapi kilo. kalau kepengen singkongnya tuh nanti panjangnya sampai 1 meter. Nah ini pupuk kandang ini ditatakan seperti ini. Sepanjang 1 meter. Sepanjang juga? 1 meter. Oh gitu. Ya, ini sampai 1 meter misalnya ini nanti. Ya. Kalau sudah setelah dipupuk kandang, ini berhubung ini bahan bakunya jauh. Ya ini praktek dulu aja ya Pak. Praktek ya, nanti ditambah pupuk kandang sampai 1,5 meter. Ini tidak usah tebal-tebal supaya rongga-rongga tanahnya. Terus setelah itu ditutup. Mungkin boleh saya bantu Pak? Ya, Nutup ini Pak. monggo. Keliling Mas. Keliling ya. Ini pokoknya nutupin ininya ya, Pak ya. Keliling. Pupuknya harus ketutupan Ya, sama pupuknya harus ketutup. Ini saya bisa jadi asistennya Pak Suharno ini. Ya, terima kasih. Ditutup semua ya Pak? Ya, saya lanjutkan. Ini supaya sempurna. Ini. Ya, supaya sempurna Pak. Ini. Harus muter Mas. Oh supaya, gitu ya? Ya, dirasakan karena harus tanah itu disisir supaya tidak gempal-gempal. Kalau disisir kan nanti akarnya mudah gerak. Berarti saya belum lolos jadi asistennya Pak Suharno. Nah, ini
muter gini supaya apa ya, kalau tidak disisir nanti kan akarnya berhenti, belok. Berarti ini juga salah satu trik juga ya Pak Ya, ini tipsnya ada juga ya. teorinya nanam singkong. Kalau sudah seperti ini, kalau misalnya pengen tumpang sari, ini dikasih kacang tanah. Misalnya kepengen tumpang sari, kalau enggak ya biarkan ini, nanti kalau 9 bulan baru dipanen. Gitu ya Pak ya. Sudah jadi nanti. Berarti ini pun juga sebenarnya masih bisa ditumpang Bisa sari tumpang ya? sari. Misalnya ini sekeliling singkong biasanya muatnya 60 lubang kacang tanah. Nunggu 100 hari kacangnya sudah dipanen, singkongnya baru tumbuh subur. Berapa hari tadi? 100 hari. 100 hari Kacang ya? itu 100 hari. Kacang tanah. Terus ini nanti bisa jadi panen berapa? Mulai dari 9 bulan sudah bisa dipanen. Cuma kalau 9 bulan biasanya baru 25 kilo. Tapi kalau sudah 1 tahun biasanya sudah 40 kilo karena sudah sempurna. Waktu 3 bulan itu singkong sudah besar. 3 Jadi, bulan ya? Dari 9 bulan sampai 12 itu biasanya singkong sudah besar, sudah nyampe nutut. Kalau tentang teori bisnis itu sudah untung karena kalau 40 kilo 1 hektar itu muatnya 2.500 batang. Oh, 1 hektar tuh 2.500 batang ini. Ya, Nji. jarak tanam 2 kali 2. Jarak tanam 2 kali 2. Ya, itu nanti kalau misalnya apa ya, 1 batang 40 kilo itu kalau 2.500 batang berarti kan ada berapa, 80 apa 100 ton itu? Saya kalkulator dulu Pak. Jadi tadi 2.500 ya? Ya, kali 40 kilo. Kali 40 kilo. Ada 100 ton. 100 Ton. Ya, ton. Ya, misalnya 100 ton. 100 Biar kilo. dibuat harga paling terendah aja kalau singkong itu Rp1.000 terendah. Kali 1000 ya. Ya. 100 juta Pak. Ya, 100 juta misalnya dibuat untuk pengolahan tanah, itu modalnya itu tadi Pupuk. beli pupuk, beli bibit, sewa lahan itu yang 35 sampai 40 juta. Oh, jadi biaya produksinya, biaya tanamnya itu 40 juta Ya, ya Terus itu per hektar. per hektar. Ya, Terus tadi hasilnya ini ya Pak, Ya. 2.500 pohon kali 40 kali kilo. 40 kilo per pohon. Ya, kali Kali 1000 itu 100 juta dikurangi katakanlah 40 juta ya Pak. Ya. 60 juta hasil. Nah, makanya kalau jadi petani, marilah bergabung para pemuda-pemuda gotong royong dengan temannya mencari sewa lahan yang kosong-kosong untuk penanaman singkong Indonesia. Ketahanan pangan itu nanti tercukupi, Indonesia maju, dan untungnya alhamdulillah kurang lebih 50 juta. Itu sudah bersih. 9 bulan ya Pak? Ya, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, 1 Untuk tahun. 1 tahun. Kalau 9 bulan belum nyampe itu. Belum bisa Karena ya. ya misalnya baru 20 sampai 25 kilo. Itu baru Siap, siap. sekitar berapa itu 80-an ton. Ya, ini tadi 60 juta kalau itu hasil bersihnya Hasil ya Pak. bersih itu. Dibagi 12 per bulan udah dapat 5 juta loh Pak. Iya, itu kalau jadi petani kayaknya tidak mengenal apa namanya pendidikan. Yang penting tekunilah tanaman singkong. Dengan cara yang benar Dengan ya Pak. cara yang benar itu sudah untung seperti itu. Belum tadi kalau ini ditumpang sari dengan kacang Ya, itu sudah mengembalikan harga modal. harga modal. Biasanya modal singkong itu sudah kembali dari itu, karena daun kacang tanah itu dijual ya laku. Ya. Untuk itu peternakan atau kacangnya Kacangnya bisa juga dijual. Siap. Jadi yang saya teliti sejak dulu, saya analisa, saya bolak-balik saya teliti, kenyataannya kalau jadi petani masuk ke singkong aja sudah cukup. Untungnya kayak gitu. Untungnya seperti itu. Ini kembali ke singkong ya Pak. Ini Ya. tadi kita tanam dengan cara yang seperti ini. Ya, Terus kemudian ini ditunggu 1 tahun. ya, Hasilnya nanti sekitar 40 ya 40. 40 Kalau kilo pertama ya. 40 kilo. Pertama 40 kilo. Ya, pertama 40 kilo, tapi ada yang nanti 50 ada, tapi Ah. tidak semua 1 hektar tidak sama. Tapi Ya. kalau sudah kedua itu rata-rata 60 sampai 100. Tanam kedua ya Pak. Ya, kedua. Nanti 60 kalau sudah sampai 100 Ya. 1 kintal. iya. Itu. Nanti kan ini kalau sudah kedua kan dipotong. Mm-mm. Sini.
Ini dinaikkan 3 mata, dipotong sini, tanam lagi. Nggak perlu beli bibit Tidak lagi ya perlu Pak ya. beli bibit dari saya yang 80 cm itu 5 tahun baru beli lagi. Jadi bisa dipakai 5 kali 5 kali penanaman. Iya. Ya. Nah ini warga Taniling juga pasti penasaran ya. Ini kalau Bapak udah ada yang ditanam kayak gini terus umurnya sekarang berapa? Ada Pak? Ada contohnya? yang 9 bulan nanti nyoba buka Nanti bisa. buka ya Pak. Apa lihat dulu yang ini nanti kalau udah selesai seperti belum ini, Pak? Caranya sudah selesai. selesai, hanya saja ini karena sudah 1 bulan ini dibuka. Oh ini kalau sudah 1 bulan plastiknya dibuka ya Pak? Dibuka nih. Ini udah 1 bulan oh, ya Sudah Pak? 1 bulan. Ya. Ya ini sudah 4 minggu. Ini sudah sempurna. Yang tadi ini sudah sempurna. Ya. Sudah jadi bibit tadi yang aku lasih itu. Sudah jadi. Siap. Ini dibuka. Kalau yang atas ini nunggu 1 bulan lagi supaya kuat dulu. Jadi warga Taniling tadi kan ada plastik 1 sama Ya, yang kalau 1 bulan itu dipotong bawah plastiknya, ya, bawahnya aja, plastik yang bawah. atas biar nahan dulu 1 ya Pak. bulan ya, 1 bulan kemudian supaya baru mengikat. siap. Kembali sempurna seperti aslinya. Ya. Kalau ini saya tunjukkan aja yang baru umur 2 bulan. Yang Nanti, sudah 2 bulan ya? Ya, sudah umur 2 bulan saya buka untuk penelitian, itu membuktikan pemuda supaya percayalah saya itu tidak hanya ngomong aja ya Pak ya. Siap. Tidak omong saja. Ya. Mari saya tunjukkan itu Mas. Siap. Jadi warga Taniling tadi kan sudah diajari Pak Suharno cara menanamnya. Terus ini yang umur sudah 2 bulan 2 saya bulan. cabut untuk membuktikan dan penelitian. Ini memang sengaja Pak Suharno cabut ya, Iya. untuk membuktikan bahwa ini yang 2 bulan. Ya, baru 2 bulan Saya ini. bantu pegang ini. Ya, monggo ya. Ini baru 2 bulan. Singkongnya seperti ini. Misalnya besok itu nanti ini 5 kilo, bahkan itu sudah kali berapa ini. Biasanya kalau sudah ketiga seperti ini itu sudah lebih dari 1 kintal. Pak, ini lebih dari 10, 20, 30. Sama hitung itu kayaknya 30. Kalau 5 gini keluar 5 kilo gitu ya? Ya, berarti kali 30 lebih ini. Kali 30. Nah, ini. Berarti ya bisa 150 Bisa, kilo no, Pak? bisa. Saya tidak rekayasa, bisa. 150 ku bisa. Jadi ini umur 2 bulan yang Ini 2 tadi bulan. sudah kita tanam. Ini contoh yang umur 2 bulan. Ya, ini saya buktikan untuk memberi contoh. Ini semua ya Pak ya? Ya, ini semua nih. Semua ini baru umur 2 bulan. Sama ambil gambarnya Mas kalau Ya, siap. untuk buktikan masyarakat Indonesia. Ini adalah contoh yang bibit singkong Indonesia umur 2 bulan. Ya, Pak, umur 2 bulan ini sudah ketiga kalinya. Oh, ini udah ketiga Iya, kalinya? ketiga kalinya. Ini ketiga kalinya. Siap. Kemarin sudah rata-rata ini 75 kilo. 75 Kalau yang kilo. batangnya besar itu sudah 1 kintal. Yang batangnya besar? Ya, Pak, yang batang besar itu sudah 1 kintal. Siap. Ini yang baru 2 bulan. Nanti kita ada contoh lagi yang udah berapa bulan gitu ada ya Pak? Ya, nanti jabut satu aja yang umur 9 bulan bisa. Tapi kalau mau ngambil gambarnya yang sampai 200 kilo ada itu. Oh ya, kita harus lihat semuanya Pak. Iya, Ini, iya. biar warga Taniling juga tambah penasaran. Ya. Nih Lihat silakan dulu, warga lihat. Taniling Monggo. lihat apa namanya sampai ke sana ya Pak ya. Ya, itu sampai sana. Siap. Monggo. Ini batangnya seperti ini, yang bisa sampai 200 kilo. Ini buat nahan aja ya Pak. Ini buat nahan, ya. Buat nahan. Jadi ini apa calon percobaan Pak Suharno ya? Ya, ini kan semua yang penelitian saya kan harus saya sampai umur ya. Iya. Sampai umurnya sampai itu biasanya kemampuannya 2 tahun lebih di dalam tanah. 2 tahun dengan target tadi satu pohon ini 200 kilo. 200 kilo, 2 kintal. Ini rimbun sekali. Ya. Kemarin yang 2 sudah saya cabut, dan itu batangnya masih ada di situ. Ini rencana kapan nih Pak? Mau di Saya tunggu 1 tahun lagi. masih 1 tahun Iya. lagi ya? Kan baru 1 tahun ini.
Jadi memang rencananya 2 tahun ya? Ya 2 tahun ya, tapi nanti kalau memang ada kebutuhan ya apa ya saya coba nanti 1,5 tahun. Untuk Ya, buat ngecek juga ya. Jadi kalau kayak gini nih, kalau singkong tuh kendalanya apa sih Pak? Kebanyakan kalau tidak dirawat biasanya ini kalau ada gulmas ini ada tikus yang masuk. Nah ini sudah dimulai ada tikus yang makan. Jadi nggak untuk yang para petani singkong pun tuh kendalanya biasanya apa Pak kalau untuk singkong? Yang pertama kalau di ladang tidak bersih lokasinya itu tikus. Tikus sama ya. Ya hama. Tambahan kalau pupuknya itu waktu mupuk itu pupuknya belum jadi betul, itu biasanya banyak uret. Jadi pupuk kandangnya juga harus Iya harus sudah ya. matang Kalau ya. nggak matang keluar Iya gitu uret ya. ya. Itu ngapa Pak? Ngaruhnya ke pohon apa Pak? Ya biasanya dimakan apa itu ubinya kalau sudah sampai Akarnya batang biasanya ya akarnya dimakan kalau Oh iya. sampai batangnya itu. Mati ya kalau. Ya biasanya mati. Dan biasanya kalau untuk yang itu bisa menggunakan obat ya Pak? Ya bisa. Siap, siap. Mau dipaketkan katanya, baru bibit udah berapa kali tanam Pak? Ini sudah 3 kali ini 3 kali akan datang. Ini yang untuk ketiga ya? Ya, Ketiga untuk ya. ketiga. Ini persiapan katanya Pak Suharno mau dipaketkan. Dari luar kota apa luar Jawa Pak? Ada yang luar Jawa, ada yang luar kota, ada yang ya itu sampai kemarin itu terakhir ke mana itu Batam. Batam ya. Ya, Batam, Depok. Hari ini ke Karanggede sana. Sama tadi udah ada yang minta dari Sukoharjo ya? Ya, tadi ya. Nanti kalau mudah-mudahan goal itu ada yang siap lahan 25 hektar di Sukoharjo. Sip. Ya, monggo. Ini apa Pak? Ini pohon singkong yang penanaman ketiga. Ini kemarin keluar buah 150 kilo. 150 kilo? Iya, 150 kilo. Ini sudah mulai tumbuh lagi, harusnya segera ditanam. Nanti dipotong sini, dibersihkan, tanam lagi. Itu masih 1 kali lagi. Ini bisa 1 kali tanam lagi? Ya, tinggal 1 kali lagi. Ini. Ini warga Taniling ini besar sekali ya. Ya, Saya pikir tadi ini batang jambu. bukan. Singkong ya. Ini semua ini bibit yang saya jual 15 ribuan ini. Ini masih bisa kita tanam Masih satu kali lagi. Keluar 100. Kemarin 150 kilo, Kemarin nanti 150. ya kalau nanti pupuknya cukup bisa nyampe 150 lagi. Tak pikir tadi ini apa kayu jambu. Enggak, itu yang lebih besar lagi itu. Itu lebih besar lagi itu. Oh itu. Ya, Mantap sekali Pak Suharno ini. ya. Kita taruh sini aja ya Pak. Ya. Wah, itu lebih besar lagi itu. Yang mana Pak? Ini lebih besar batangnya. Ini. Cuma ini kemarin baru kedua kali baru keluar 1 kintal. Ini warga Taniling. Ini baru keluar 1 kintal. ini bekas akarnya. Ini kemarin berarti singkongnya Iya gede banyak, gitu ya Pak, besar-besar panjang ini kemarin. Kalau yang ini kemarin 9 bulan keluar 40 kilo. Baru 9 bulan ya alhamdulillah ini malah sudah keluar. Ini dibawa ke Pak dosen Jogja ini. Oh, dosen Jogja. Ya, Berarti ini kita lihat yang ya, yang 9 itu yang baru bulan 9 bulan, ya. ini kita lihat yang 9 bulan. Itu yang Pak, ya? baru 9 bulan. Saya Yang mana, bukakan. Pak? Ini yang ada adik-adik ini. Ya, yang itu tempat anak main itu. Ini cucu atau Ini cucu semua ini. wah ini cucu. Alhamdulillah, cucu saya sudah 6. Bentar Pak. Ini ya warga tani ini ya Pak ya. Ya, ini baru 9 bulan. Ini yang sudah 9 bulan. Ini monster saya yang nanti bisa sampai 20 kali penanaman. Atau 25 kali. Jadi 20 tahun baru cari bibit yang seperti ini lagi. Tuh. Bedanya apa Pak sama yang 5 tahun tadi Pak? Lah kalau yang 5 tahun kan hanya 80 cm okulasinya. Kalau ini okulasinya di sana.
Oh, okulasinya memang udah Ya, besar ya. sepanjang, yang panjang. Nah ini. Ini warga Taniling Pak Suharno mau nunjukin ke kita yang 9 bulan itu seperti apa ini pohonnya. Pak Suharno coba. Nah ini singkongnya. Ini kayaknya bisa dilihat dari sini bagus nih singkongnya. Monggo. Ini singkong ini. Keliling ini singkong semua. Ini monggo. Ini singkong. iya, ini singkong semua. Biasanya ini kurang lebih ya kalau 12 sudah ada 12 singkong. Kalau pertama 12 singkong sebesar ini ya Pak? iya sudah ada nih. Biasanya. Nah ini ternyata sudah seperti ini. Enggak apa ya Pak? Kita Enggak apa-apa, lihat dulu monggo. ya. Ye. Supaya warga Taniling nggak penasaran. Ya. Jadi warga Taniling TV nanti bisa lihat bahwa apa yang dilakukan Pak Suharno selama ini tuh buktinya ini. Iya, ya. buktinya ini. Tapi Dan ini baru 9 bulan ya. 9 bulan ini nanti saya biarkan sampai 1,5 tahun. Biasanya kalau yang induk ini bisa 150 kilo sampai 200 kilo kalau yang induk ini. Ya, ya. Ini varietasnya bawahnya genjah 9, Genjah atasnya pakai karet super. Ini hanya untuk gedok sama tape. Jadi ceriping. tadi kalau apa yang bawahnya itu Ya. tergantung permintaan ya Pak. Ya, nanti Jadi kalau petani- sumpamanya ada yang mau beli bibit, Ya. itu harus tanya dulu ke Pak ya Suharno. biasanya saya tanya kalau mau kegiatan itu mau nanam yang untuk apa. Kalau Kalau untuk singkong kaju saya buatkan yang untuk singkong kaju. Bahan Bawahnya ya, bahan bakunya. bakunya. Tapi kalau untuk ceriping saya buatkan yang untuk ceriping. Kalau untuk pakan ternak sapi yang penting besar panjang. siap. Berarti tadi memang beberapa macam itu memang tergantung siapa yang mau beli Iya, bibitnya iya. ya. Ada itu. Siap. Ini boleh kita lihat buka lagi Pak. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharno menunjukkan singkong Indonesia. Hari ini saya panen. Mari anak-anak muda menanam singkong untuk ketahanan pangan di Indonesia. Ini tidak rekayasa. Baru 1 tahun cukup, hasilnya lumayan. Ini apa Pak Suharno? Ini batang yang saya tanam baru 3 hari. Ini waktu kemarin saya panen yang saya di YouTube-kan itu 119 kilo. Keluarnya ya Pak ya? Ya, keluarnya 119 kilo. Ini yang di YouTube itu. Yang Ini terakhir. Ini bawahnya Itu, pandesi, bawahnya. terus yang atasnya karet super. Itu yang Ya. tadi praktek kita tadi ya Pak ya? Ya, Pandesi yang sama tadi. Ya. karet Ini super. Seperti ini. Ya, yang bisa 150 kilo ini. Ini tadi 119 ya Pak ya? Ya, kalau ini 130 kilo. 150 kilo ini. Ini yang 150 kilo warga Taniling TV. Ini bawahnya pakai genjah 9. Bawahnya genjah 9, atasnya karet super. Karet super. Ini baru 3 hari saya nanam karena kemarin saya gabut terus saya YouTube-kan. Ya Pak. Itu kalau lihat di YouTube komplit mulai dari penanaman. Yang itu sama semua ya Pak ya? Ini kemarin hanya 1 kuntal ini. Hanya 1 kintal. Keluar 100 kilo ya Pak ya? Ya. Kalau ini kemarin 47 kilo penanaman kedua, pertama dibawa Pak kontraktor Jogja. Rencana akan untuk penawaran bibit kemana saya tidak tahu. Itu kemarin yang nimbang ya Pak kontraktor itu. Iya. Ditimbang sendiri ya, biar ditimbang tahu sendiri ya Pak ya. Dicabut sendiri ditimbang sendiri. Siap. Keluarnya 47. Baru pertama. Ini nanti bisa sampai 15 kali. Mantap.
sudah buah. Oh, ini yang tumpang sari tadi ya, Pak. Tumpang sari. Makanya saya tadi bilang di sebelum manen singkong itu tumpang sari dulu, kacang tanah. Ini manfaatkan tempat, mengembalikan modalnya apa? Manfaatkan Modal semaksimal singkong mungkin dulu. ya. Saya bantu ya, Pak. Ya, Ya? iya monggo. Ini tidak rekayasa, betul-betul ada hasil. Daunnya bisa dijual untuk peternakan, kacangnya bisa direbus. Mau dijual Kalau- boleh, mau dimakan sendiri juga boleh ya, Pak. misalnya Ya? nanti apa itu nanamnya jumlah banyak kan bisa itu kacang Garuda. Oh iya. Tuh, masuk kacang Garuda. Jadi warga Taniling tadi Ini tumpang sari. Pak Suharno bilang kalau selama 3 bulan pertama itu memang belum bisa dipanen, Ya belum bisa dipanen. harus 1 Masuk tahun, tumpang tapi kita bisa apa sari. tumpang sari dengan kacang, dan itu bisa Ya. hitungannya bisa jadi mengembalikan modal Ya, nanem bisa. singkong ya. Ya, karena sekeliling ini ada 40 lubang kacang. Kacang ya. Misalnya satu lubang ini Rp200 apa 500 kan sudah ada nilainya. Ya, ngurangi biaya Sudah mengurangi biaya singkong. beliin pupuk lagi ya, Pak. ya? Iya. Gitu. Ini kita taruh sini atau Iya, di- taruh sini ya. Nanti kalau ada yang mau ngambil silakan. Pak Suharno, Iya. apa namanya, kalau petani kan biasanya mereka sudah tahu cara nanamnya, Iya. terus kemudian tadi juga buktinya bahwa 9 bulan keluarnya seperti itu. Iya. Nah, biasanya kalau teman-teman petani, warga Taniling TV semua itu Iya. kalau pertanyaannya yang paling mendasar itu Iya. pemasarannya gimana, Pak, untuk Iya. singkong ini, Pak? Kalau tentang pemasaran, sebetulnya ini kalau singkong masih kurang bahan baku. Yang kedua, pedagang itu banyak yang mau dagang singkong tidak ada bahan baku. Maka saya ngajak petani untuk meningkatkan produksi singkong, dan saya teliti betul dari kurang lebih 20 tahun ini saya teliti singkongnya bisa luar biasa. 1 hektar bisa menghasilkan yang luar biasa, dan kalau pasarnya masih luas. Karena dagang saya banyak dagang yang tidak dapat bahan baku singkong. Itu Maksudnya misalnya, bibit-bibit itu ya? ya misalnya nanti ada yang menanam 1 hektar, 2 hektar kok tidak laku, saya carikan pedagangnya. Oh gitu ya. Iya. Berarti bisa melalui Pak. Iya, Suharno bisa. juga ya, siap. Misalnya kalau bisa jual sendiri, alhamdulillah, berarti saya kan hanya menyediakan bibit. Tapi Iya. juga mungkin Pak Suharno juga punya beberapa channel untuk penjualan. Iya, iya, saya kemarin itu yang di Solo Tigo itu 3 hektar saya masukkan di Magelang, itu tempat kerupuk itu masuk. Terus ada yang masuk ke Tuban, itu lewat pedagang suruh, itu ada. Pedagang kampung sini ada yang setiap 3 hari menerima 3 ton ada. Gitu ya. Iya. Berarti memang kebutuhan untuk singkong itu masih Masih sangat kurang, luas ya, masih kurang bahan ya. baku. Dan kalau jadi petani singkong nanti bisa terpadu dengan peternakan, karena singkong butuh pupuk. Dari pupuk. Iya, kandang. ya dari pupuk kandang. Makanya kalau nanti singkongnya bisa mengembangkan peternaknya keluar apa itu kotorannya untuk pupuk singkong, dan daging Indonesia tercukupi nanti. Oh, siap. Ini kan peluang untuk jadi peternak aja masih Maksudnya luas. singkongnya itu untuk pakan ternak iya, ya? untuk pakan ternak bisa, karena singkong itu kalau terlalu besar kebanyakan masuknya, kalau tidak tepung tapioka masuknya ke peternakan. Tapi kalau umur 9 bulan, 11 bulan itu kebanyakan untuk tape, getuk, konsumsi ya. iya konsumsi, kan baru enak-enaknya Oh, itu. siap, siap. Iya. Matur nuwun, berarti untuk Iya. pasarnya masih terbuka lebar. Masih terbuka lebar. Dan ini saya terima kasih sekali Pak Iya, Suharno, iya. dari tadi pagi sampai Iya. siang ini udah diajarin tentang Iya, singkong, khususnya bibit singkong Indonesia. Iya. Dan semoga bisa menginspirasi warga Taniling semua. amin amin. Matur nuwun Pak Iya, Suharno. monggo. Taniling TV, bisnis agri. Tidak pernah mati. Matur nuwun Pak Suharno. Monggo. Sehat selalu, Iya. sukses untuk Amin, singkong Indonesia. Monggo para Nggih, nggih, monggo.